Masuk ke sini kita. Oke, jadi project ini bisa dikelola, Bapak-bapak sekalian. Project ini pengelolaannya itu kita nggak hanya sekedar ini aja, tapi kita bisa nambahkan detail-detail yang lain. Contoh yang pertama adalah bintang. Ingat bintang tadi? Ingat kan? Kalau ini kita bintangin, di tombol navigasi kita di sebelah kiri, itu nanti nongol di atasnya. Gitu. Tuh, ya kan? Nongol dia. Karena artinya ini project yang penting buat kita gitu. Jadi kita mau tahu update-nya gimana. Oke. Nah, terus yang kedua, untuk mengelola project ini ada namanya bagian overview. Overview ini kalau bisa Putra bilang dia macam covernya lah ya. Misal kayak kalau makalah itu kan ada latar belakang, tujuan, manfaat dan lain-lain kan. Nah, di sini tuh sama kayak gitu juga. Di sini kita bisa menjelaskan status project kita lagi apa. Kita tertutup dulu navigasinya. Status project ini kita lagi gimana gitu kan. Kira-kira apa aja nih secara historis nih contoh. Project dibikin 18 menit yang lalu, ngundang orang 18 menit yang lalu dan lain-lain gitu kan. Nah, di sini kita bisa bikin nih, ini bisa kita ganti. Misalnya tujuan, ya kan? Tadi Pak Yuna bikin pelatihan marketing bisnis online. Tujuan dari project ini adalah untuk mencari manajer dari siswa atau orang tua untuk mengelola misalnya apa tuh namanya tuh unit produksi SMK, ya kan? Gitu. Nah, habis itu ini juga bisa ditambah list tulisan-tulisan, ini juga bisa di bold gitu kan. Jadi di sini kita bisa mengedit lah tulisan-tulisan ini. Gitu. Terus di bawah ini ada anggota nih project role. Nah, ini kan Putra sebagai ownernya nih, ya kan project owner. Biasanya yang bikin itu otomatis project owner. Tapi kalau misalnya mau kita ganti juga bisa. Misalnya Pak Rusdi sebagai project ownernya. Nah, terus peran yang lain apa? Bisa ditambahin misalnya Pak Pak Jul. Nah, Pak Jul di sini misalnya tadi kemarin tadi sebagai Sarpras, ya kan? Habis itu eh, Pak Ermayadi misalnya sebagai timekeeper dan acara, ya kan? Nah, ini bisa dibikin nih. Putra misalnya sebagai apa namanya pelindung lah istilahnya ya, pelindung atau penasihat lah ya, penasihat. Nah, gitu. Dah, gitu. Nah, jadi ini otomatis menggantikan apa yang kita disebut sebagai apa ya? SK kepanitiaan. Gak usah lagi SK kepanitiaan, kita tengoknya di sini siapa-siapa aja yang terlibat dah, gitu kan. Itu kan lebih ke legalitasnya. Terus goals-goalsnya apa aja bisa kita tuliskan di sini. Jadi orang yang ngeliat project ini pun tahu, gitu kan. Oh, ini relevansinya. Masuk lagi di sini ke key resource. Key resource itu yang tadi Putra bilang dokumen-dokumen penting atau dokumen-dokumen kunci. Nah, ini bisa di sini bisa dua nih. Oh, thank you, Bro. Contoh misalnya create project brief. Nah, project brief ini istilahnya dia semacam apa ya? Ringkasan lah ya. Ringkasan pelatihan bisnis marketing online. Kalau yang tadi itu kan kayak tampilan depannya. Nah, di sini bisa nih dibikin nih konten-kontennya apa aja. Ada executive summary. Executive summary ini nih dalam dua kalimat project ini tentang apa gitu kan. Project ini eh, merupakan cara untuk merekrut calon manajer untuk apa tadi namanya? Ya, untuk marketing misalnya gitulah ya. Nah, habis itu baru di sini ada background. Ini bisa kita tambah-tambah. Jadi dia nih kayak apa ya? Istilahnya sebelum project itu berjalan kan kita harus tahu nih secara strateginya dia mau menyelesaikan apa gitu kan. Misalnya Putra suruh Bang Faisal, coba bikin dulu kepanitiaan mengenai digital marketing kan gitu kan. Tapi dia kan nggak punya arah, ya kan. Kenapa Bang? Abang mau yang kayak mana digital marketingnya? Kenapa Abang mau bikin digital marketing kan gitu kan? Jadi kan harus ditanyanya supaya dia ngerti ketika dia bikin panitia pun apa. Nah ini sama, ini kayak gitu. Jadi project brief ini biasanya dari atasan sih. Misalnya dari apa namanya dari Pak Arif lah ya, untuk dibagikan kepada panitia-panitia. Jadi panitia itu tahu semua apa pikiran Pak Arif. Oh ini pikirannya. Jadi yang kita tuju itu tahu gitu. Ah itu tadi yang Putra bilang mental image. Ketika udah selesai, kita done, gitu kan. Nah ini nanti kelihatan nih executive summary gitu. Kita bisa nambahin file juga di sini sama. Kayak Google Drive tadi, ya kan?
Sekarang kita mau nambahin file yang lain. Contoh misalnya eh, file-file apa ya? Kita masuk dulu ya ke Google Chrome. Set. Nah, contoh misalnya apa namanya ya? Ini ya. Nih, putar masukin lagi nih test file di sini ya. Gitu kan. Untuk menjadi dokumen-dokumen yang penting untuk dibaca semua lah, yang relevan buat semua. Contoh kalau kita lagi PPDB, mungkin di sini yang masuk itu namanya file PPDB. Gitu kan. Mungkin kalau di sini yang masuk itu adalah berapa jumlah target siswa. Habis itu nanti di sini kita tambah lagi standar jawaban untuk siswa-siswa atau misalnya alur pendaftaran. Nah, ini bisa masuk semua di sini. Gitu. Jadi kelihatan. Nah, itu ya untuk pengelolaannya. Nah, terus di sini sebelah kanan ada status. Kita bisa update secara berkala. Misalnya setiap seminggu update on track. Gitu kan, masih aman. Ya kan, status on track, summary, masih aman, bos. Nah, kita post. Udah kelihatan nih, oh status 23 Desember masih aman. Jadi ketika Putra minta, misalnya gini, Pak Arif lah gitu kan nanya, Pak Rusti gimana? Boleh di status update untuk pelatihan marketing bisnis online? Oh ya bisa Pak, gitu kan. Masuk di sini, summary nanti di sini dijelasin, misalnya status update-nya apa? Misal kayak 13 pekerjaan sudah selesai untuk persiapan. Kita tinggal masuk ke apa namanya ngepromoin acara kita di minggu depan. Nah ini bisa ditulis semua di sini Pak. Gitu. Nanti kalau misalnya ada yang belum jelas sama si Pak Arif, ya udah kita bisa nanya lagi. Atau misalnya update status, misalnya kayak apa namanya status kita ini ternyata off track Pak, gitu. Kenapa off track? Kita bisa bilang di sini belum ada keputusan dari yayasan boleh atau tidak. Nah gitu. Jadi ada potensi itu off track gitu. Misalnya nanti tiba-tiba pas kita mau bikin ini, mau bikin sesuatu, tiba-tiba off track, oh kok nggak bisa ya gitu kan. Dan nggak dari kita pula gitu. Kalau dari kita kan pasti kita selesaikan ya. Kalau masalah di kita. Tapi kalau masalah di luar kita kan harus kita laporkan. Supaya nanti yang lebih atas lagi, misalnya Pak Kabit lah gitu kan, Putra. Putra bisa tahu nih, oh ada masalah. Sama siapa masalahnya? Sama si Muas. Kenapa nggak mau dipinjamkan ya ruang itu? Acok lah aku cakapkan dulu ya. Gitu. Jadi kalau orang lapangan dan lapangan udah jalan, aman. Cuma kalau ada yang mentok biasanya emang harus naik ke atas itu kan gitu kan. Itu. Oke. Nah, ini untuk status update. Ini bisa bermanfaat banget nih untuk apa namanya? Ngelihat lah sampai mana dan ada track recordnya juga. Oke.